Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya delegasi Lomba Esai Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya Siva Nur Hilma, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5, dan saudara saya Liga Indonesia, mahasiswa semester 1 Ekonomi Syariah, yang insya Allah akan membawakan sebuah tema hukum dan ekonomi yang berjudul pengaruh globalisasi terhadap perkembangan perekonomian Islam di Indonesia. Untuk materi yang pertama, yaitu pengaruh globalisasi ekonomi terhadap hukum ekonomi Islam, yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara Ega. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi ekonomi terhadap hukum ekonomi Islam. Pertama, mungkin akan kita kupas dulu globalisasi dan ekonomi. Pertama, untuk ekonomi. Secara etimologis, ini ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti kemakmuran dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi pada dasarnya ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara yang ditempuh oleh manusia dalam rangka mengupayakan kemakmuran atau kesejahteraan hidupnya. Sekarang kita kupas yang keduanya, itu kata yang kedua itu globalisasi. Nah, globalisasi itu artinya proses transformasi dari yang tadinya biasa menjadi basisnya teknologi. Nah, kalau misalkan kita runtut dan kita hubungkan antara globalisasi dan ekonomi, maka kita akan meraih pengertian bahwa globalisasi ekonomi adalah proses transformasi ekonomi dari yang tadinya biasa aja, ya, pokoknya konvensional dan lain sebagainya, menjadi basisnya itu teknologi. Dan ini juga punya dampak dan pengaruh terhadap sistem perekonomian dan kebijakan pemerintah. Nah, pertama yaitu pengaruh terhadap sistem perekonomian. Ini sistem perekonomian ini pengaruhnya itu jadi lebih liberal atau bebas. Jadi globalisasi membuat sistem perekonomian yang terjadi di dalam suatu negara itu menjadi lebih bebas, gitu. Khususnya di lingkup perdagangan. Nah, ini jadi bebas hambatan, pokoknya memberikan sebuah kemudahan dan sejenisnya terhadap pelaku ekonomi yang memainkan peran ekonomi di dalam suatu perekonomian dalam suatu negara. Untuk yang kedua, pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, jadi kebijakan ekonomi pemerintah juga itu menjadi lebih adaptif, gitu, menyesuaikan terhadap globalisasi. Jadi kebijakan ekonomi pemerintah juga selalu mempertimbangkan pengaruh globalisasi berupa peran-peran teknologi yang ada di dalamnya, gitu. Dan ini juga jadinya memunculkan pengaruh terhadap hukum ekonomi Islam yang terjadi dalam suatu negara, khususnya di Indonesia ini. Adapun pengaruh tersebut itu bentuknya adalah kodifikasi hukum Islam yang nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Aisyah. Mungkin itu saja presentasi pertama berupa tema yang berjudul pengaruh globalisasi ekonomi terhadap hukum ekonomi Islam. Selanjutnya tentang kodifikasi akan disampaikan oleh Aisyah. Terima kasih atas waktunya. Ya, yang kedua yaitu kodifikasi hukum ekonomi syariah sebagai perisai globalisasi ekonomi. Maksud dari sebagai perisai ekonomi globalisasi itu adalah perisai di sana diartikan sebagai garda terdepan, yaitu pergantian antara ekonomi manual menjadi ekonomi yang berbasis teknologi dan digital. Seperti contohnya yaitu finansial teknologi yang sedang booming-boomingnya di era masa sekarang. Dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau perilaku kegiatan yang dilaksanakan menuju dan menurut pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Produk-produk ekonomi syariah itu meliputi yang pertama itu ada bank syariah, lembaga ekonomi mikro syariah, ekonomi asuransi syariah, terus lembaga makro syariah,
lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Selanjutnya, amandemen undang-undang ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Dikarenakan selama ini wewenang perekonomian Indonesia menangani tentang hukum ekonomi syariah masih diperselisihkan. Dikarenakan ekonomi Islam di Indonesia itu masih belum bercakupan luas, karena Indonesia masih memilih pada perekonomian liberal atau bebas, yaitu yang mengandung tentang perekonomian konvensional. Oleh karena itu, diadakanlah undang-undang yang telah diamandemen dan di dalamnya terdapat jabaran-jabaran praktek tentang ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti diadakannya akad mudharabah, musyarakah, murabahat, istinsah, ijarah, salam, dan lain sebagainya. Secara historis atau sejarah, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan atau transaksi yang telah lama memudah dalam perangkat hukum yang ada pada prinsip ekonomi syariah, maka Indonesia menerapkan sistem bank syariah berbasis perekonomian dan transaksi yang sesuai dengan maqasid syariah atau fikih syariah yang dilandasi oleh kodifikasi hukum Islam yang dibantu oleh amandemen hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam di Indonesia berkembang secara luas dan menyeluruh sesuai dengan perundang-undangan yang telah disepakati dan diamandemen serta disahkan oleh pemerintah menjadi acuan pertama transaksi hukum di Indonesia, yang di dalamnya sistem ekonomi Islam menjadi bagian terpenting dalam bentuk regulasi ekonomi Islam nasional, yaitu keniscayaan yang niscaya regulasi ekonomi Islam berorientasi atau bermakna atau bertujuan pada membangun kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip maqasidus syariah, kesejahteraan syariah, pencegahan dampak negatif kemelaratan rakyat, dan menjamin mutu globalisasi Islam menuju perekonomian Islam yang mendunia. Sekian presentasi esai dari saya dan dari rekan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kami dari Delegasi Prodi Ekonomi Syariah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.